warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Mardiani Putri dengan NIM 2430304007. Dan saya Fadila Syafitri dengan NIM 2430304008. Kami akan membacakan PPT Komunikasi Ilmiah yang berjudul Memahami dan Menjelaskan Komunikasi dalam Organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses virtual penyampaian informasi, ide, dan perasaan antara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Ini meliputi pertukaran pesan verbal dan nonverbal, baik formal maupun informal, melampaui sekedar pembicaraan untuk mencakup pemahaman dan ucapan, baik efektif maupun komunikatif, sangat penting untuk mengondisikan aktivitas dan tugas organisasi. Keberhasilan komunikasi dalam organisasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk arah aliran informasi, vertikal, horizontal, diagonal, dan media yang digunakan seperti pertemuan e-mail, formal, digital. Memilih media yang tepat sangat krusial untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan baik. Selanjutnya, komunikasi tidak hanya internal tetapi juga eksternal, melibatkan interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan media. Kemudian, komunikasi internal yang efektif membangun citra positif dan hubungan yang baik dengan para pangku kepentingannya. Di era digital, kecepatan dan teknologi telah mengubah konsep komunikasi organisasi yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memakai peran krusial dalam berbagai fungsi, yaitu fungsi informatif, memastikan penyebaran informasi yang dibutuhkan anggota untuk menjalankan tugas dengan efektif. Fungsi regulatif, mengendalikan perilaku melalui instruksi dan penetapan aturan, menjaga ketertiban dan koordinasi. Fungsi persual sering digunakan oleh pemimpin atau memotivasi dan mengarahkan anggota menuju pencapaian visi bersama. Fungsi koordinatif menghubungkan berbagai organisasi, memastikan bahwa keselarasan aktivitas menuju tujuan bersama, setiap bagian memahami perannya dan kontribusinya terhadap keseluruhan tujuan. Selanjutnya, fungsi ekspresif, menciptakan iklim kerja yang sehat dengan memungkinkan anggota mengekspresikan ide dan perasaan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. C. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi diklasifikasikan berdasarkan arah, metode, dan bentuk penyampaian. Komunikasi virtual mengalir antara atasan dan bawahan, atau ke atas berupa laporan dan saran, ke bawah berupa instruksi dan kebijakan. Komunikasi horizontal terjadi antara individu atau unit kerja setara, penting untuk koordinasi dalam kolaborasi antara departemen.
Komunikasi diguna melintas hierarki formal, mempercepat aliran informasi dalam meningkatkan fleksibilitas. Selain arah komunikasi, juga dibedakan berdasarkan bentuk, verbal atau lisan atau tulisan, dan nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi. Komunikasi formal mengikuti jalur resmi organisasi, sementara komunikasi informasi lebih spontan dan tidak terstruktur. Sering membangun hubungan internal, organisasi juga berkomunikasi secara internal antara anggota dan eksternal dengan pihak luar seperti pelanggan dan pemerintahan. Memahami jenis-jenis komunikasi ini penting untuk manajemen informasi yang efektif, mengoptimalkan berbagai jenis komunikasi, meningkatkan koordinasi produktif, dan membangun budaya kerja kolaboratif. Kesimpulannya, komunikasi merupakan elemen fundamental dalam organisasi, memfasilitaskan peraturan, informasi, ide, dan perasaan untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi komunikasi beragam. 1. Informasi reguler, personal, interaktif, motivasional, koordinatif, ekspresif, dan inovatif. 2. Memastikan pemahaman peran, kerjasama harmonis, dan adaptasi terhadap perubahan. Berbagai jenis komunikasi termasuk verbal, horizontal, diagonal, verbal, nonverbal, formal, interformal, internal, dan eksternal digunakan dengan pemilihan yang tepat sangat mempengaruhi efektivitas dan kerja organisasi. Hambatan komunikasi seperti peradaban, persepsi, atau teknologi yang kurang efektif perlu diatasi dengan membangun sistem komunikasi yang jelas, terbuka, dan adaptasi, serta membentuk anggota dalam keterampilan komunikasi yang baik. Keberhasilan organisasi tergantung pada komunikasi yang efektif, meningkatkan produktif, mempererat hubungan, dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Sarannya, meningkatkan efektif komunikasi dalam memerlukan budaya yang terbuka dan saling menghargai, dengan saluran komunikasi formal dan informal yang jelas. Transportasi informasi yang penting untuk menghindari kesalahpahaman. Kelihatan komunikasi ritual mencakup keterampilan berbicara, mendengarkan, dan menulis, serta penggunaan teknologi modern, meningkatkan kemampuan individu dalam organisasi. Organisasi harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memanfaatkan media digital seperti aplikasi kolaborasi online untuk mempercepat penyimpanan informasi dan memperluas jangkauan komunikasi sehingga siap menghadapi tantangan global. Sekianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.